Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat pada pilihan A, B, C, dan D di bawah ini. 1. Menyucikan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis dengan cara dan alat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam adalah definisi dari titik-titik. A. Pengertian bahasa dari toharoh. B. Pengertian istilah dari toharoh. C. Pengertian istilah dari hadas. D. Pengertian istilah dari najis. Jawabannya B. Pengertian istilah dari toharoh. 2. Perhatikan ayat berikut. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Pesan yang disampaikan Quran Surat Al-Baqarah ayat 22 di atas adalah A. Allah mencintai orang yang berwudu. B. Allah mencintai orang yang mandi wajib. C. Allah mencintai orang yang bertaubat dan mensucikan diri. D. Allah mencintai orang yang berwudu, tayamum, dan istinja. Jawabannya C. Allah mencintai orang yang bertaubat dan mensucikan diri. 3. Perhatikan ayat berikut. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dalil tersebut di atas berkenaan dengan titik-titik. A. Mandi junub. B. Tayamum. C. Wudu. D. Puasa. Jawabannya C. Wudu. 4. Air yang masih murni dan tidak bercampur dengan sesuatu yang lain dinamakan titik-titik. A. Air mutlak. B. Air musyammas. C. Air mutanajis. D. Air musta'mal. Jawabannya A. Air mutlak. 5. Air pada buah kelapa adalah contoh titik-titik. A. Air mutlak. B. Air musyammas. C. Air mutanajis. D. Air suci tapi tidak mensucikan. Jawabannya D. Air suci tapi tidak mensucikan. 6. Menurut ulama fikih, batas minimum air yang digunakan untuk bersuci adalah titik-titik. A. 2 kulah. B. 3 kulah. C. 4 kulah. D. 5 kulah. Jawabannya A. 2 kulah. 7. Air mutlak yang berasal dari air sumber yang terdapat pada lubang atau galian dengan kedalaman tertentu disebut titik-titik. A. Air embun. B. Air dari mata air. C. Air sumur. D. Air hujan. Jawabannya C. Air sumur. 8. Air mutlak yang berasal dari butiran air berwarna putih yang membeku di udara dan jatuh ke bumi akibat temperatur udara di daerah itu berada di bawah titik beku dinamakan titik-titik. A. Air salju. B. Air embun. C. Air hujan. D. Air zam-zam. Jawabannya A. Air salju. 9. Kotoran yang berbentuk zat yang mengakibatkan sholat tidak sah. Pernyataan tersebut adalah pengertian dari titik-titik. A. Pengertian hadas secara istilah. B. Pengertian najis secara istilah. C. Pengertian najis secara bahasa. D. Pengertian najis hukmiyah secara istilah. Jawabannya B. Pengertian najis secara istilah. 10. Najis yang berwujud dan bisa dilihat mata atau mempunyai sifat nyata seperti warna atau bau, seperti tai, kencing, dan darah menurut fuqaha digolongkan sebagai titik-titik. A. Najis ainiyah secara istilah. B. Najis hukmiyah secara istilah. C. Kotoran penyebab najis. D. Hadas ditinjau dari wujudnya. Jawabannya A. Najis ainiyah secara istilah.
11. Bangkai yang dihukumi najis adalah titik-titik. A. Hewan yang mati disembelih karena Allah. B. Hewan yang disembelih sebagai kurban. C. Hewan yang mati disembelih dengan basmalah. D. Hewan yang mati tertabrak kendaraan. Jawabannya D. Hewan yang mati tertabrak kendaraan. 12. Bu Suci membeli ikan di pasar Sentiong dalam keadaan hidup. Setelah di rumah didapati ikan tersebut mati. Hukum ikan tersebut adalah titik-titik. A. Makruh dikonsumsi dan lebih baik dibuang. B. Mubah dan sebaiknya dikonsumsi. C. Halal dikonsumsi walau menjadi bangkai. D. Haram dikonsumsi karena menjadi bangkai. Jawabannya C. Halal dikonsumsi walau menjadi bangkai. 13. Benda yang dapat dilihat berdasarkan warnanya, baunya, atau rasanya, dan jika terkena pada badan dan pakaian menjadi halangan melaksanakan ibadah tertentu dinamakan titik-titik. A. Hadas. B. Najis. C. Kotor. D. Batil. Jawabannya B. Najis. 14. Perhatikan indikator berikut. 1. Haid, nifas. 2. Keluar air mani karena mimpi. 3. Melahirkan. 4. Persentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan. 5. Buang air besar. Hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas besar adalah titik-titik. A. 1, 2, 3. B. 2, 3, 5. C. 2, 3, 4. D. 3, 4, 5. Jawabannya A. 1, 2, dan 3. 15. Perhatikan pernyataan berikut. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Pernyataan di atas mengandung maksud titik-titik. A. Dasar niat wudu. B. Lafaz niat wudu. C. Kewajiban berwudu. D. Fungsi wudu mensucikan hadas kecil. Jawabannya B. Lafaz niat wudu. 16. Perhatikan ayat berikut. Wa arjulakum ilal ka'bain. Potongan redaksi Quran Surat Al-Madinah ayat 6 di atas mengandung maksud titik-titik. A. Dalil membasuh kaki sampai mata kaki. B. Dalil mengusap kepala. C. Dalil membasuh pergelangan tangan terlebih dahulu. D. Dalil membasuh tangan hingga siku-siku. Jawabannya A. Dalil membasuh kaki sampai mata kaki. 17. Melakukan semua rukun wudhu harus dilakukan secara urut. Jika tidak urut atau tertib, maka status hukum wudhunya adalah titik-titik. A. Kurang sempurna. B. Tidak sah. C. Sah. D. Sempurna. Jawabannya B. Tidak sah. 18. Sholat adalah puncak ibadah dalam ajaran Islam. Kata sholat menurut bahasa berarti titik-titik. A. Selamat. B. Doa. C. Menyembah. D. Memohon. Jawabannya B. Doa. 19. Perintah sholat 5 waktu untuk seluruh umat Islam disampaikan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekitar 18 bulan sebelum peristiwa hijrah, yakni saat titik-titik. A. Isra dan Mi'raj. B. Rajabiyah. C. Fathu Makkah. D. Amul Huzn. Jawabannya A. Isra dan Mi'raj. 20. Mulai matahari tergelincir, condong ke sebelah barat, sampai bayang-bayang badan sama panjang dengan bendanya adalah ketentuan titik-titik. A. Waktu sholat zuhur. B. Waktu sholat asar. C. Waktu sholat subuh. D. Waktu sholat isya. Jawabannya A. Waktu sholat zuhur. 21. Membaca surat Al-Fatihah termasuk salah satu titik-titik. A. Syarat wajib sholat. B. Sunnah sholat. C.
C. Syarat sah solat. D. Rukun solat. Jawabannya D. Rukun solat. 22. Solat kita lebih sempurna jika dikerjakan semua sunnahnya. Berikut ini yang termasuk sunnah solat adalah titik-titik. A. Membaca Al-Fatihah. B. Suci dari hadas dan najis. C. Berakal sehat. D. Membaca doa iftitah. Jawabannya D. Membaca doa iftitah. 23. Menurut Rasulullah SAW, pembatasan seseorang antara muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah titik-titik. A. Menjalankan sholat. B. Meninggalkan sholat. C. Menjaga sholat. D. Mengikuti waktu sholat. Jawabannya B. Meninggalkan sholat. 24. Membaca lafaz amin pada surat Al-Fatihah merupakan titik-titik. A. Syarat sah sholat. B. Syarat wajib sholat. C. Rukun sholat. D. Sunnah sholat. Jawabannya D. Sunnah sholat. 25. Potongan redaksi hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah yang menjelaskan bahwa ibadah pertama yang dihisab sholat adalah titik-titik. A. Aqimis sholata liduluki syamsi ila khusakil laili wa qur'an al-fajri. B. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. C. Hafizu ala sholawati was sholatil wusta. D. Inna awala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi as-sholatu. Jawabannya D. Inna awala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi as-sholat.